Tragedi banjir di kota. Listrik jadi penyebab utama korban jiwa. Begini cara bertahan hidup. Banjir besar yang melanda kota Medan dan sekitarnya pada akhir November-Desember 2025 telah menimbulkan duka mendalam. Data terbaru menunjukkan jumlah korban jiwa di kota Medan mencapai 20 orang, dengan rincian sebagai berikut. 11 orang meninggal karena hanyut oleh arus banjir. 8 orang meninggal akibat tersengat listrik. 1 orang diduga meninggal karena menghirup asap genset saat listrik padam dan genset dinyalakan di dalam rumah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa bahaya listrik saat banjir tidak bisa diabaikan, bahkan menjadi salah satu penyebab kematian yang signifikan di antara korban banjir. Gambaran bencana banjir di Sumatera. Banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera Utara juga disertai dampak besar di provinsi lain seperti Aceh dan Sumatera Barat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan laporan media, korban jiwa di seluruh Sumatera akibat banjir dan longsor mencapai ratusan hingga lebih dari 1.000 orang pada pertengahan Desember 2025, dan angka ini masih terus diperbaharui. Bahkan menurut beberapa laporan internasional dan data resmi, total korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di 3 provinsi Sumatera telah melampaui 1.000 jiwa. Mengapa listrik saat banjir berbahaya? Air banjir adalah konduktor listrik yang sangat baik, terutama ketika bercampur lumpur dan logam. Kabel yang terendam atau putus dapat menghantarkan arus hingga beberapa meter jauhnya melalui air. Ini menyebabkan risiko tersengat listrik tanpa kontak langsung dengan kabel. Hal seperti ini bisa terjadi di rumah, jalan, atau area banjir lain jika sumber listrik masih aktif. Panduan bertahan hidup dari sengatan listrik saat banjir. Berikut langkah-langkah praktis yang perlu diketahui. 1. Matikan sumber listrik sebelum banjir masuk ke rumah. Jika Anda tahu banjir akan datang, matikan MCB atau listrik utama dari panel utama atau meter listrik Anda. Cabut semua peralatan listrik agar tidak terjadi percikan atau korsleting. Ini adalah langkah paling efektif untuk mencegah sengatan listrik di rumah. 2. Saat banjir sudah tinggi, jangan menyentuh air yang terhubung dengan instalasi listrik. Air yang menyentuh, stop kontak, soket listrik di dinding, mesin pompa, kabel yang jatuh, bisa membawa arus listrik yang mematikan. 3. Cara berjalan yang aman. Jika terpaksa melintasi genangan, langkahkan kaki pelan dan rapat, hindari berlari atau mengangkat kaki tinggi, mengurangi beda potensial listrik. 4. Gunakan alat isolasi jika menolong orang tersengat. Jika melihat orang tersengat, jangan disentuh langsung. Dekatkan benda non-logam, kayu, plastik, untuk memisahkan korban dari sumber listrik. Baru setelah sumber listrik terputus, bantu korban. 5. Kenali tanda bahaya listrik di air banjir. Percikan atau suara klik atau ledak halus dari bawah air, kabel terbuka atau tergeletak. Listrik masih aktif di rumah lain di sekitar. Jika ragu, jangan mendekat. 6. Persiapan alat yang membantu. Sebelum banjir terjadi, sarung tangan karet, sepatu boots dengan sol karet, senter baterai, tongkat kayu atau plastik untuk mengetuk atau mendeteksi benda di bawah air. Penting, hindari genset di ruangan tertutup. Berdasarkan laporan di Medan, salah seorang korban diduga meninggal setelah menghirup asap genset di dalam rumah saat banjir karena listrik padam. Ini menyoroti bahwa genset harus ditempatkan di luar ruangan dan ventilasi baik untuk menghindari keracunan asap. Peristiwa banjir di Medan menunjukkan bahwa sengatan listrik adalah ancaman nyata dan berkontribusi signifikan terhadap korban meninggal selain hanyut oleh arus dan faktor lain seperti asap genset. Mengerti cara mengurangi risiko listrik saat banjir dapat menyelamatkan hidup Anda dan orang di sekitar Anda.